Minggu adik-adik. Bertemu kembali dengan kami, kakak-kakak guru sekolah minggu SHM Agape. Pada hari ini kita akan kembali ke sekolah minggu walaupun hanya lewat streaming YouTube. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita mau puji nama Tuhan dengan judul lagu Yesus Kupanggil. Adik-adik di rumah sama-sama kakak ya untuk kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk limpahan kasih setiamu. Bahkan Tuhan sangat menyayangi kami, anak-anak-Mu. Terbukti pagi ini Kau boleh dibangunkan dan siap untuk beraktivitas. Terutama juga di saat ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah memuji nama-Mu. Berkenanlah Tuhan memberkati kami dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau puji nama Tuhan lagi dengan pujian dengan judul Yesus Sayang Padaku.
adik-adik yang di rumah, kembali lagi di sini bersama Kak Yoga. Nah, di sini pada minggu ini Kakak yang akan membawakan cerita untuk adik-adik sekalian. Nah, sebelum itu mari kita buka Alkitabnya karena sebelum kita masuk ke dalam cerita kita yang bersangkutan bersama cerita di Alkitab. Maka itu Kakak ajak adik-adik yang di rumah untuk membuka Alkitabnya dari Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 hingga yang ke-28. Mari kita baca bersama. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Serulah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada semua orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua yang ikut serta dengan engkau. Dan engkau telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapatkan perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka. Menurut perintah Firaun juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong persalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong persalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya lah 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir.
Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya. Dan perjalanan kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Nah, itu ya untuk adik-adik yang di rumah untuk cerita pembacaan Alkitab kita. Nah, kemudian di sini kakak akan bercerita suatu renungan yang mungkin adik-adik bisa ikuti dengan baik di rumah agar adik-adik bisa memahami apa itu arti dari pembacaan Alkitab kita sebelumnya. Nah, jadi di sini kakak akan membawa adik-adik dalam cerita renungan kasih persaudaraan. Nah, di sini adik-adik yang diberkati Tuhan, Yakub memiliki 12 anak laki-laki, namun hanya Yusuf yang paling disayangi dan dimanjakan olehnya, hingga kakak-kakak Yusuf yang lain sangat iri dan marah kepada Yusuf, sehingga mereka tega untuk menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar Midan. Saudagar ini kemudian membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya kepada seorang pegawai Firaun, yakni Potifar. Sangat menyedihkan ya adik-adik nasib Yusuf, dia yang anak yang bungsu tapi dijual oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir. Namun jangan khawatir adik-adik, ternyata sangat menyertai Yusuf. Tuhan sangat menyertai Yusuf ya adik-adik, sehingga Yusuf berhasil menjadi seorang penguasa di Mesir. Bahkan hingga hikmat dari Tuhan, Yusuf diberikan kemampuan untuk mempersiapkan negeri. Mesir menghadapi bencana 7 tahun kelaparan. Bahkan bukan hanya orang Mesir yang membeli gandum pada yang Yusuf kumpulkan, melainkan seluruh bumi datang kepadanya termasuk saudara-saudaranya. Nah, gitu ya adik-adik. Ini Yusuf dipercayakan Tuhan untuk menjadi orang kepercayaannya yang membawakan kesejahteraan dalam negeri Mesir. Gitu. Nah, terus akibat bencana kelaparan yang sangat hebat, maka saudara-saudara Yusuf disuruh ayah mereka Yakub untuk membeli bahan makanan ke Mesir. Mereka berangkat 2 kali. Selama mereka berada di Mesir, Yusuf melihat dan mengenali saudara-saudaranya, tetapi ia bersikap pura-pura tidak kenal. Nah, apakah karena Yusuf marah kepada saudara-saudaranya adik-adik? Nah, jadi ternyata tidak seperti itu adik-adik. Yusuf tidak marah pada saudara-saudaranya telah menjual dia. Nah, tetapi Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya apakah mereka telah bertobat dan menyesal sudah menjual dirinya. Nah, terus pada saat kedatangan saudara-saudaranya untuk yang kedua kalinya ke Mesir, akhirnya Yusuf tidak bisa menahan dirinya. Ia menangis keras-keras dan mengenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ia juga menghibur saudaranya yang ketakutan dengan berkata bahwa yang sudah mereka lakukan kepadanya merupakan bagian dari rencana Allah. Bahkan ia menyuruh untuk menjemput ayahnya dan keluarga yang lain supaya tinggal bersama di Mesir. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sungguh suatu sikap yang luar biasa yang dimiliki oleh Yusuf ya adik-adik. Nah, walaupun hidupnya pernah disakiti oleh kakak-kakaknya, tetapi dia tidak memendam dan dia mau dengan sukacita memaafkan dan tetap mengasihi mereka. Terkadang kita bisa merasa sakit hati ya adik-adik akan suatu hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Misalnya seperti ini, karena mendengarkan perkataan teman-teman kita, ataupun menjadi sakit hati karena tidak diterima oleh orang lain. Nah, dari sini marilah kita belajar dari sosok Yusuf. Nah, belajar untuk memiliki hati yang
mau mengampuni dan mengasihi adik-adik di rumah. Walaupun pernah tersakiti, percayalah, itu juga yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, maka dari itu Tuhan pasti selalu menjaga kita. Nah, Tuhan itu ingin menguji kita juga ya adik-adik. Nah, terus di sini jika adik-adik merasa berat untuk mengampuni dan mengasihi ketika sudah disakiti, maka lihatlah Tuhan Yesus. Ia sudah disakiti di kayu salib dosa-dosa kita, tetapi ia tetap mengasihi dan mengampuni kita, bahkan menjadikan kita anak-anaknya. Mari kita belajar mengasihi dan mengampuni, sebab itu membuat hidup kita menjadi indah, penuh sukacita, damai sejahtera, serta tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sekian cerita dari kakak pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah taat mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Nanti kita berjumpa lagi di minggu depan, minggu selanjutnya. Untuk hari itu, dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang ada kesempatan untuk kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita mau puji nama Tuhan dengan judul lagu Persembahan Tuhan Punya. Sambil bertepuk tangan ya di rumah. Nah, adik-adik semua, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Yoga. Sekarang Kak Brian mau ngajak adik-adik semua untuk bisa bersama-sama kita berdoa. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan menghadirkan damai sejahtera bagi kami dan keluarga, serta seluruh anak-anak Tuhan di mana saja berada, sehingga kami terus merasakan kasih setia Tuhan begitu indah di dalam hidup kami, bahkan membagikannya kepada sesama kami. Tuhan Yesus, terpujilah namamu di dalam kehidupan kami. Luar biasa sungguh kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau tetap menjaga, menuntun setiap langkah hidup kami, Tuhan Yesus, hari lepas hari, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus saat ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Terlebih juga Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang indah ini Tuhan Yesus, sehingga kami anak-anak-Mu bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kami tadi telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus firman yang kami dengar ini tidak sekedar kami dengarkan saja Tuhan Yesus, namun firman-Mu ini bisa bertumbuh, berbuah di hati kami, bahkan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga baru saja mengumpulkan persembahan syukur kami Tuhan Yesus. Kau berkati, Kau kuduskan Tuhan Yesus persembahan kami ini agar bisa berguna bagi pelayanan di gereja-Mu, juga pelayanan di sekolah hari Minggu ini Tuhan Yesus. Kau berkati kami yang telah menyerahkan ini Tuhan Yesus, supaya kami bisa menyerahkannya dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa tetap bersemangat di dalam ibadah sekolah minggu kami, meskipun terbatas hanya melalui YouTube Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati dan lindungi keluarga kami Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan Yesus. Bagi teman-teman kami Tuhan Yesus yang sedang sakit saat ini Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Kau angkat mereka dari segala penyakit Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah hari Minggu kita. Untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita mau puji nama Tuhan lagi dengan pujian KASIH, kasih.